Apakah sudah, eh, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Oke, baik. Ya, nanti selain PowerPoint, saya juga akan menggunakan link Padlet ya, teman-teman ya, untuk diskusi kita. Di sini sudah ada yang pernah menggunakan Padlet belum ya? Belum. Ya, ada yang gini, ada yang gini. Ya, nanti kita coba ya. Semoga nanti bisa mencoba semuanya. Oke, kita mulai. Jadi, ya, untuk judul kuliah hari ini, ya, nama saya Ida. Ya, saya hari ini kita akan mendiskusikan materi ini. Nah, kalau dari jadwalnya dan dari jadwal dan untuk informasi, blog ini adalah tujuan kita selama 1 jam ke depan. Jadi, teman-teman mampu mempraktekkan, memahami, mempraktekkan konsep integritas akademik dalam penulisan termasuk penggunaan teknologi AI, cara mensitasi dan cara memparafrase. Nah, tentu saja ini adalah salah satu kuliah yang baru, cukup baru begitu ya. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada terkait integritas, tetapi terkait memang eh, semakin meluasnya penggunaan teknologi AI, berikut manfaat dan resikonya itu memang harus kita sadari sejak awal dan ya mari kita belajar bersama. Oke, uh, dari tujuan belajar tadi saya akan breakdown ya menjadi 4. Nah, karena teman-teman ini sedang di blok skripsi walaupun jalan paralel dengan 2H gitu ya, saya akan coba pointing dengan menggunakan 1, 2, 3, 4 Romawi ya, biar kayak sekalian nulis bab-babnya gitu. Nah, bagian satu kita akan melihat dulu dari mengapa itu penting, mengapa 1 jam ke depan kita berbicara itu, hal-hal yang mungkin lebih eh, mendasari filosofinya. Kemudian tentu saja teknik menulisnya supaya oh saya ini menulis dengan berintegritas, oh saya berisiko tidak integritas nih gitu. Dan tentu saja bahasan yang sekarang begitu ya, tadi terkait teknologi AI akan seperti apa, dan kemudian setelah semua itu gimana sih saya sebagai seorang peneliti, penulis gitu ya, akan menulis secara berintegritas. Strateginya apa ya? 4 itu ya yang akan kita bicarakan. Nah, tentu saja sebelum mulai masuk ke 4 poin tadi, kita perlu pahami dulu apa itu integritas akademik begitu ya. Nah, yang ini saya ambil kuotasinya, jadi saya citasi langsung. Nanti kita akan berbicara hari ini citasi dan parafrase. Saya quote langsung dari Rusika Hafiza di tahun 2021 yang menggunakan studi kepustakaan bahwa integritas akademik adalah komitmen terhadap nilai-nilai akademik yang diwujudkan dalam perilaku. Perilakunya ada apa aja di dalamnya? Kejujuran, kepercayaan, penghargaan, keadilan, dan tanggung jawab, begitu ya. Jadi itu nilai-nilainya yang harus selalu ada, begitu. Nah, kalau dalam bahasa yang mungkin lebih sehari-hari adalah doing your own work, not cheating and playing fair gitu ya. Mungkin teman-teman lebih gampang gitu ya kalau mau menginternalisasi apa ya 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 udah kita kerjakan punya kita, penelitian kita tidak curang dan ya playing fair ya. Nah, ini dari sisi definisi gitu ya. Nah, tentu saja kemudian kita akan bertanya juga kalau definisinya seperti ini, kenapa sih kemudian penting ya terkait menjaga integritas akademik gitu ya. Nah, ini terkhusus sekarang dalam skripsi. Mungkin sejak kuliah blok, ini kurikulum lama ya. Sejak blok 1A gitu ya, teman-teman sudah berulang kali ya. Dan kemudian tahun-tahun berikutnya juga. Kenapa ya penting jaga integritas gitu ya. Nah, saya rangkumkan dari beberapa jurnal gitu ya bahwa pentingnya itu satu terkait penjamin kredibilitas dan keandalan karya ilmiah. Jadi kita yakin karya ilmiah itu handal, benar, sahih, valid, baik, penting, Nobel gitu ya. Kalau di dalamnya ada integritas ya. Kalau enggak, ada plagiasi, kecurangan dan sebagainya gitu ya. Ada manipulasi data, ya kita jadi nggak percaya ya. Sebagus apapun nanti karya ilmiah itu ditulis. Kemudian mencegah plagiarisme, pelanggaran etika.
kemudian melindungi reputasi lulusan dan institusi. Nanti kita akan lihat contohnya juga kalau terjadi pelanggaran, mendukung proses pembelajaran pengembangan intelektual. Percayalah bahwa pengembangan intelektual kita, saya dan teman-teman itu terjadi, itu berkembang, itu growth kalau kita menjaga integritas akademik. Karena dalam menjaga itu ada proses yang kita harus struggle di dalamnya, tetapi nanti itu akan menjadi self-growing kita. Kemudian juga memelihara keadilan dan ketahanan, serta membentuk profesional masa depan yang bertanggung jawab, begitu ya. Nah, tujuan-tujuannya mulia ya, gitu ya. Nah, sayangnya tadi ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian terjadi gitu ya. Tadi berarti melanggar apa sih gitu ya? Melanggar kejujuran, melanggar kepercayaan, melanggar respect, melanggar fairness, melanggar responsibility gitu ya, melanggar nilai-nilai itu. eh, apa sih yang disebut pelanggaran integritas gitu ya? Ada berdasarkan eh, Kemdikbud ya di tahun 2021 ini saya juga quote langsung dari eh, apa dokumennya gitu ya. Ada 6 ini gitu ya, fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Mungkin teman-teman paling sering mendengar plagiat ya. Nah, mungkin yang lain belum terlalu sering. Nah, coba kita discuss sebentar. Yang untuk pertama dulu ya, fabrikasi dan falsifikasi. Oke, ya, silahkan coba masuk ke link ini atau bisa barcode sembari saya cek ya seberapa linknya kemudian juga baik. Baik. Hmm, silahkan coba gunakan barcode di HP masing-masing. Nah, ini dia. Atau teman-teman bisa masuk lewat link ini. Ya, bisa juga klik linknya di situ. Mm-mm. Yang link yang pertama, coba ya, coba kalau yang ini bisa enggak? Yang ini, sekarang coba lagi, Ivan dan teman-teman. Oke, ya. Apakah sudah masuk sama di sini? Sudah bisa masuk? Apa beda fabrikasi dan falsifikasi? Ini dua-duanya sama-sama pelanggaran integritas ya. Kadang suka agak kebalik-balik. Ini sementara dalam kuliah saya coba tidak pakai AI dulu ya. Bertahan 50 menit tidak pakai AI sebisanya teman-teman. Setahunya teman-teman. Fabrikasi dan falsifikasi itu bedanya apa? Atau kalau nggak tahu bisa tulis ketik aja saya tidak tahu gitu ya. Itu juga bisa. Oke, thank you. Sudah ada beberapa jawaban. eh ada yang belum tahu, ada yang tentang pabrik dok mungkin. Ya benar, fabrikasi dari fabric fab. Ya, itu sudah mulai muncul dulu. Membuat info. Nah, kerjaannya pabrik itu kan menghasilkan ya, membuat sesuatu gitu ya. Nah, sehingga memang ya tadi
fabrikasi itu yang produksinya gitu ya. Kemudian falsifikasi itu kemudian pemalsuannya gitu. Pemalsuan. Oke, good. Ya, teman-teman ternyata sudah banyak yang tahu ya gitu ya. Gitu. Jadi benar bahwa eh, fabrikasi gitu ya, itu benar-benar mengadakan gitu ya, membuat dari data nggak ada jadi ada gitu ya. Dari nggak ngambil data di lapangan, datanya ada gitu. Misalkan ada yang teman-teman mencari hubungan makan gorengan dengan apa misalnya makan gorengan dengan yang paling sering disalahkan itu misal dengan diabetes gitu ya dan sebagainya. Nah, data diabetesnya harusnya carinya ke puskesmas dan sebagainya. Tapi ketika ada suatu tindakan fabrikasi, datanya dibuat sendiri. 300 responden dibuat sendiri, diketik sendiri. Nah, gitu. Kalau falsifikasi, nah datanya ada tapi aduh kok nggak bagus ya. Ini nanti nggak signifikan nih gitu-gitu ya. Sehingga dilakukan perubahan manipulasi gitu ya. Misal yang dari diabetes itu yang makan gorengan 100 dinaikkan jadi 200 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ada manipulasi data sehingga kemudian hasilnya jadi bagus, tulisannya bagus. Oh, terdapat hubungan dan sebagainya. Atau uji statistiknya yang kemudian dicurangi. Itu termasuk falsifikasi. Oke, gitu ya. Nah, ini teman-teman yang mungkin belum tahu bisa baca dari punya teman-temannya sebagian besar sudah benar ya. Oke. Nah, ya. Saya kembali ke slide. Hmm, saya kembali ke slide. Ya, nah itu tadi ya. Jadi itu yang perbedaan dua ini. Kalau plagiat, plagiasi gimana ya? Kalau plagiasi, kalau plagiasi gimana ya? Nah, untuk plagiasi saya akan membacakan beberapa ya yang dari peraturan perundangan gitu ya karena ada beberapa poin yang agak beda-beda tipis tapi semuanya termasuk dalam plagiasi. Jadi mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber gitu ya. Jadi diambil tanpa sebut sumber. Rewrite menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh walau sebut sumber gitu ya. Jadi teman-teman sebut sumber nih tapi eh, langsung kopas mati gitu ya. Mau sebagian apa seluruh itu masih berisiko terjadinya plagiasi. Gitu. Kemudian mengambil sebagian atau seluruh atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Nah, sekali lagi sumber atau referensi. Nanti kita akan belajar melakukan sitasi dan parafrase untuk menghindarkan kita dari plagiasi. Jadi kadang kalau yang nomor satu A dan B tadi ya terkait fabrikasi dan falsifikasi itu menjadi hal yang disengaja ya biasanya selalu disengaja. Tetapi plagiasi itu kadang teman-teman atau saya gitu atau penulis lain nggak sengaja gitu ya. Oh saya nggak sengaja plagiat, saya nggak sengaja ini gitu ya karena tidak tahu bagaimana seharusnya melakukan penulisan itu. Nah nanti kita akan belajar sebentar. Kemudian ada kepengarangan yang tidak sah. Kepengarangan tidak sah ini gimana ya gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman sudah ini biasanya mungkin setelah skripsi ya. Jadi nulis publikasi gitu. Jadi ada yang teman-teman masuk gitu ya di timnya gitu, tapi sebenarnya nggak ada kontribusinya gitu ya, atau orang lain masuk gitu. Jadi harusnya penelitinya itu ABC, tiba-tiba muncul D nih, nggak ada kontribusinya, mau gagasan, pendapat, ngambil data atau apapun itu, terus kemudian tiba-tiba masuk. Nah itu masuk pelanggaran integritas juga. Atau tadi ya penelitinya ABC. Nah
kemudian namanya yang C dihilangkan, itu juga pelanggaran. Atau nyuruh orang lain buat karyanya, bikin karyanya, tapi tidak memberikan kontribusi, itu sama, gitu ya. Nah, untuk yang poin 4, poin D ini mungkin teman-teman baru akan hadapi setelah ya tadi ya terjun di dalam publikasi. Kemudian juga ada konflik kepentingan, jadi penghasilan karya ilmiah atau tulisan itu untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Nah, ini juga sama ini di kehidupan profesional ya. Hati-hati ketika nanti teman-teman misal jadi peneliti ya, misal di-endorse oleh eh, pabrik gitu ya, pabrik atau farmasi tertentu untuk meneliti gitu ya. Nah, kemudian ya tadi ya ada sebenarnya penelitiannya itu kalau dari sisi masyarakat butuhnya meneliti misalkan A dan B gitu ya, tapi kebutuhan pabrik itu lebih untuk promote C, endorse C. Nah, yang dilakukan itu nanti lebih C, A, variabel A dan B tidak dilihat padahal sebenarnya penting. Nah, itu hati-hati gitu ya. Dan yang terakhir adalah pengajuan jamak. Jadi pengajuan jamak ini teman-teman kalau misalkan besok publish dan publishnya itu nanti lebih dari satu tempat dalam satu kurun waktu yang sama. Nah, itu enggak bisa gitu ya. Jadi misal publishnya di jurnal dalam BIKDW dalam waktu yang sama kemudian publish di apa namanya publish di tempat lain gitu ya atau sudah publish di sini kemudian diterbitkan lagi di tempat yang lain ya untuk satu naskah yang sama itu enggak boleh. Jadi untuk satu naskah yang sama kalau sudah publish satu tempat tidak bisa publish tempat lain. Ya, next. Kemudian, nah ini yang saya bilang contoh bagaimana pelanggaran integritas itu akan kemudian berujung salah satunya perusakan reputasi gitu ya. Saya mulai dari yang kiri dulu, dari yang global dulu. Nah, ini di tahun 2024 ya. Jadi sampai dengan di akhir eh, ak- di akhir tahun lalu itu ada 10.000 papers yang sudah publish sudah diterbitkan, kemudian ditarik gitu ya. Karena ada tadi ya risiko-risiko bahwa terjadi pelanggaran integritas apapun ya. Apakah dicurigai ada manipulasi, apakah dicurigai bahwa jurnal atau artikel yang menerbitkan itu kemudian tidak sahih, tidak mengikuti etika-etika dalam review dan sebagainya. Ada risiko konflik kepentingan gitu ya. Jadi bahkan ini udah publish bisa ditarik gitu. Dan kemudian juga ada cerita-cerita autor-autor dari luar bahkan mungkin sudah posisinya sudah tinggi gitu ya, prof, guru besar atau dosen di univ tertentu kemudian di retract gitu ya. Nah, gimana dengan cerita di dalam gitu ya di Indonesia gitu ya. Saya menyadari teman-teman yang sekarang berada di waktu ini gitu ya, melihat sayangnya banyak contoh kurang baik ya, sayangnya banyak contoh yang sedih. Nah, saya berharap ini tidak menjadi role model ya, tolong. Tetapi ini menjadi apa satu antisipasi bahwa tidak teman-teman nanti ke depannya saya dan teman-teman tidak akan melakukan pelanggaran integritas gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Kompas dan kemudian univnya mana UI gitu ya. Ini univnya udah UI loh ya. Kemudian eh, teman-teman mungkin beberapa kemarin sudah mendengar ya kasus terkait Menteri Pak Bahlil kemarin terkait penyelesaian S3-nya, disertasinya, keraguan-raguannya dan sebagainya. Ada kemudian penyidikan lebih lanjut dan ternyata memang dalam proses disertasi, dalam proses kuliahnya itu terjadi pelanggaran-pelanggaran integritas gitu ya. Dari UI sendiri sudah ada disebut pelanggaran apa saja yang terjadi begitu ya terkait pelanggaran integritas disertasinya. Nah, sehingga memang sanksinya gitu ya, selain kemudian penangguhan kepada menteri kita gitu ya. Jadi udah di UI menteri kita gitu ya. Kemudian juga ada sanksi
terkait pembimbingnya. Jadi promotor, kalau promotor, direktur, kepala program studi semuanya kena sanksi gitu ya. Jadi itu tadi yang saya bilang kenapa integritas itu penting gitu, karena itu melindungi reputasi teman-teman nantinya dan juga institusi UKDW, FK UKDW gitu ya. Jangan sampai nanti jadi berita yang kayak gini ya. Oke, itu. Baik itu contoh yang ya, yang benar-benar happening terjadi. Oke, kita sudah menyelesaikan poin satu ini. Kenapa sih penting menjaga integritas ya? Karena ya tadi ya itu adalah menunjukkan tulisan itu menunjukkan siapa kita dan kemudian kemampuan intelektual kita, dan kalau tidak dijaga ya kasus-kasus seperti ini akan terjadi dan berbalik ke pelakunya. Oke, kita akan masuk ke poin kedua untuk teknik menulis dengan integritas. Ini tekniknya tadi ya, salah satu pelanggaran integritas itu kan bisa diplagiasi ya, plagiat. Nah, gimana sih supaya kita tidak jatuh di dalam plagiasi? Ada dua utamanya, membedakan citasi parafrase dan juga tips praktisnya. Nah, yang pertama melakukan citasi dulu ya. Tujuannya memberi kredit pada penulis asli, menghindari plagiarisme, memudahkan pembaca melacak sumber. Kan teman-teman kalau baca ini dari mana ya gitu ya. Misal Tri Astuti et al. 2023 langsung gampang ya ke daftar pustakanya. Nah, citasi sendiri ada dua jenis. Yang langsung pengutipan kata-kata penulis asli gitu ya. Misal ini medical education is a lifelong process dari Smith gitu ya. Ini selalu dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian dari mana? Nah, kemudian sitasi tidak langsung menyampaikan kembali ide, tetapi dengan bahasa yang berbeda, bahasa teman-teman sendiri, gitu ya. Ini misalkan menurut Smith, pendidikan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat. Nah, apakah itu pakai apa? Jenis citasinya apa? Vancouver Harvard nanti bisa disesuaikan dengan panduan di KTI, deskripsi atau tujuannya, gitu ya. Yang penting konsisten aja. Jadi kalau di atasnya pakai Vancouver ya Vancouver semua, Harvard Harvard semua gitu. Nah, beberapa teman-teman yang sudah terbiasa menulis laporan eh, laporan praktikum gitu ya, dengan terbiasa menggunakan ini atau Mendeley pasti eh, cukup eh, cukup memahami gitu ya. Nah, tetapi kalau belum ya mari belajar supaya untuk konsisten. Nah, kutipan sama parafrase bedanya apa sih? Kapan kita menggunakan sitasi langsung, kapan kita menggunakan sitasi tidak langsung ya? Langsung kalau itu definisi, istilah hukum, atau pernyataan bersejarah gitu ya. Atau sesuatu yang memang sulit diparafrasekan gitu ya. Kalau definisi kan ini ya mati gitu ya, harga mati seperti itu. Istilah hukum juga berdasarkan gitu ya. Gitu. Nah, misalkan ini tadi sudah berdasarkan dari kementerian gitu ya, memang ada ini, kemudian ini juga dari ini untuk meaningnya ya, untuk definisi. Jadi itu bisa kita lakukan citasi langsung gitu. Tapi kalau ada ide yang atau penelitian yang penjelasannya panjang, kita mau saling mengkaitkan antar tulisan, nah itu lebih baik kita melakukan parafrase. Nah, ini sudah dilatih sejak teman-teman di blok 1A melakukan parafrase dengan tepat. Gimana? Minimal saat di tutorial, walaupun di tutorial menyampaikan ya. Nah, sekarang yang biasa disampaikan dalam tutorial itu teman-teman tuliskan gitu ya. Nah, tekniknya gimana ya? Kadang ada yang masih bingung gitu ya. Nah, ganti strukturnya gitu ya. Misal subjek predikatnya bisa berubah, gunakan sinonim untuk kata-katanya yang setara ya. Bisa diringkas, misal cukup luas tetapi artinya sama gitu ya. Dan jangan cuma ganti satu dua kata. Itu tetapi struktur yang lain, kemudian kalimatnya yang lain masih sama, masih belum menunjukkan parafrase. Nah, ini saya beri contoh, misal ini contohnya, academic integrity is the foundation of credible scholarship.
Nah, ini yang hijau ini contoh parafrase yang benar. Brown menekankan bahwa kejujuran akademik merupakan dasar penting bagi karya. Nah, kalau yang belum tepat gimana ya? Ya sudah, hanya di bahasa Indonesia kan akademik integrity, integritas akademik gitu ya. Nah, ini foundation ya, cuman fondasi gitu ya. Gitu dari beasiswa yang kredibel gitu ya. Nah, ini padahal di sini maksudnya adalah bagi karya ilmiah yang dipercaya gitu. Nah, ini walaupun ini kan saya terjemahkan dok gitu pakai Google Translate atau DeepL gitu. Berarti sudah parafrase kan? Enggak, belum. Jadi habis teman-teman terjemahkan tetap dilakukan parafrase. Oke, kita sekarang coba mau latihan. Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dalam penulisan ilmiah dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa kalimat. Kita coba latihan ya. Ya, ini silahkan bisa menggunakan barcode atau saya berikan linknya juga. Karena masih linknya masih gambar ya. Oh iya, linknya kok masih gambar. Ya, coba yang kedua. Silakan masuk ke Padletnya lagi dan coba buat parafrasenya dari satu paragraf itu. Nah, ini silakan tambahkan komen ya kalau teman-teman sudah apa sudah selesai membuat parafrasenya. Saya akunnya masuk atas nama LPAIP ya. Oke, silakan. Nih. Atau kalau kira-kira kesulitan dengan yang
pertama tadi plagiarisme adalah bla 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 gitu ya. Coba pakai kata-kata yang teman-teman lebih sering gunakan di bidang medis. Sistem kardiovaskular berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi. Dan seterusnya, jantung bertindak sebagai dan seterusnya. Yuk. Teman-teman bisa memilih, silakan mau parafrase yang di mana, silakan klik tambahkan komentar ya. Eh, ya, terima kasih yang sudah mencoba memberikan jawaban. Merupakan pelanggar plagiarisme merupakan pelanggaran yang terjadi kurang dalam keterampilan menulis, tekanan waktu atau tidak mengerti, akan tetapi tidak dibenarkan dan seterusnya. Kemudian merupakan salah satu pelanggaran yang cukup sering dilakukan dalam penulisan karya tulis. Banyak mahasiswa melakukan hal tersebut karena keinginan serba cepat atau instan. Cis, plagiarisme adalah ya, oke. Hmm. Salah satu jenis pelanggaran dalam penulisan adalah plagiarisme. Hal ini bisa terjadi karena kan banyak faktor, seperti waktu pengerjaan kurang mahir. Di balik alasan itu semua tetap dibenarkan, tidak dibenarkan. Oke, good. Nah, ini ada yang menggunakan nama akunnya Pak AS ya, yang katanya sedang ke Eropa punya waktu ternyata join Padlet ya. Oh, ada juga akunnya Pak Bahlil. Aduh, iya.